Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita masih melanjutkan membahas berbagai pertanyaan dan diskusi dari viewer kita. Hari ini khusus karena pertanyaannya panjang. Ini saya tunjukkan satu halaman ini. Tapi akan kita bahas, moga-moga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ibu akunnya namanya Cah Ayu, intinya keluhannya adalah nyeri pinggang. Istilah kita secara umum adalah LBP, low back pain. Nyeri ini diderita oleh Ibu Ayu semenjak sebelum menikah, pada masih gadis, kemudian pada usia 28 tahun menikah. Dan ternyata nyeri ini bertambah berat ketika saat hamil. Bahkan selain nyeri sekali sampai tidak bisa bangun. Dan hal ini juga menyebabkan kekhawatiran atau tidak berani lagi untuk hamil selanjutnya. Karena khawatir atau mungkin trauma dengan nyeri yang terjadi pada saat hamil. Kemudian nyeri yang disampaikan Bu Ayu juga terjadi bila misalnya aktivitas berlebihan, sudah timbul nyeri lagi. Kemudian karena nyeri ini berulang dan terjadi pada saat masih gadis, setelah menikah, memberat pada saat kehamilan dan sebagainya, maka kekhawatiran itu menjadi menetap sampai saat ini. Dan ditanyakan apakah ada pengobatan, termasuk apakah ada herbal untuk mengatasi hal ini, karena tentunya hal ini sangat mengganggu. Sahabat sekalian, kita akan membahas sedikit mengenai nyeri. Nyeri adalah sensasi, unpleasant sensoric experiences, jadi rasa yang tidak nyaman yang dirasakan seseorang dan sifatnya adalah subjektif. Kenapa sifatnya subjektif? Karena kita tidak bisa dan tidak boleh mengadjust seorang begitu aja kok nyeri gitu. Orang lain tidak terlalu nyeri dan sebagainya. Karena betul-betul nyeri ini bersifat subjektif. Artinya kita tanda kutip harus percaya pada seseorang itu kalau dia menderita nyeri. Kita memang bisa melakukan scoring terhadap nyeri. Salah satu skor yang gampang yang adalah VAS, Visual Analog Score. Jadi dengan melihat ekspresi, melihat keluhan dari pasien, kita bisa mengelompokkan nyerinya, tapi hanya mengelompokkan pada tingkatnya. Tingkat seperti apa, 1 sampai 10 dari penilaian VAS tersebut. Itu yang pertama. Nyeri bersifat subjektif. Artinya orang ke orang akan merasakan sensasi yang berbeda walaupun mungkin nyerinya sama. Karena ambang batas nyeri seseorang itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian kalau kita membahas mengenai low back pain, secara umum, maaf saya bukan ahlinya, tentunya yang paling ahli adalah sejawat dari neurologi atau dari sejawat ortopedi. Tapi secara umum pada nyeri yang di tulang belakang, maka ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Misalnya faktor pertama adalah tulangnya. Yang kedua adalah sarafnya. Karena di tulang belakang itu banyak serabut saraf. Selain myelum, jadi tulang belakang itu memang berisi serabut saraf, juga ada yang menyebar misalnya ke dinding perut, mensarafi gerakan motorik untuk kaki dan sebagainya. Karena saraf itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa. Satu adalah saraf yang berfungsi sebagai motorik, yang untuk menggerakkan tangan kita, tapi ada saraf yang berfungsi sebagai sensorik, dicubit rasa sakit, atau kena kopi ini terasa panas. Itu jalurnya berbeda. Dan kalau nyeri ini tentunya
bersifat atau berasal dari serabut yang sensorik. Namun demikian sering juga kombinasi. Misalnya karena serabut sarafnya kejepit, maka kakinya menjadi tidak bisa digerakkan, kemudian juga terasa nyeri. Jadi motoriknya kena, sensoriknya yang kena. Jadi tadi sudah saya sebutkan, bisa penyebabnya adalah tulangnya, sarafnya, bisa juga ototnya. Makanya tadi di pertanyaan Bu Ayu ini disebutkan, saya dikatakan karena otot saya kaku atau spasme, sehingga diberikan pengobatan untuk mengurangi spasme tersebut. Nah, jadi 3, mungkin saya ulangi, maaf, ada bisa dari tulangnya, bisa sarafnya, bisa juga dari ototnya. Namun demikian juga ada yang disebut neurosis atau psikosomatik. Nah, ini hal yang sedikit berbeda. Nyeri itu berasal karena secara psikis. Artinya apa? Pada beberapa orang nyeri itu sebenarnya ringan, tapi khawatir yang berlebihan atau ada riwayat dalam perkembangan kejiwaan atau permasalahan sehari-harinya, misalnya ada suatu masalah nih, direpresi, ditekan ke alam bawah sadar. Saya tidak apa-apa, sudah saya lupakan masalah itu. Saya sudah berusaha sabar, tapi mungkin tidak pas melihatnya, maka ini bisa timbul gejala namanya psikosomatik. Konfliknya, masalahnya di kejiwaan, di pikirannya, tapi munculnya sebagai masalah di badannya. Sehingga bagaimanapun kita juga harus melihat sisi ini. Kalau memang secara fisik tidak ada, tulangnya baik, kemudian ototnya baik, sarafnya baik, maka kita harus bergeser. Ada tidak sisi kejiwaan yang harus ditata lagi, sehingga nyerinya ini tidak berkepanjangan dan bisa hilang. Demikian. Nah, apakah ada pengobatan, obat-obatan atau herbal yang bisa menyembuhkan hal ini? Saya pikir pertama yang paling penting adalah penegaan diagnosis. Jadi pada penyakit-penyakit baik yang sifatnya akut atau sifatnya kronis sudah berkepanjangan sama saja, maka harus ditegakkan diagnosis dulu. Ini masalah aslinya itu di mana? Gitu. Penegakan diagnosis ini tetap harus komprehensif, mulai dari riwayat penyakitnya, dari wawancara, dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, diperiksa secara fisik, kemudian juga diperiksa untuk imaging, apakah itu foto, MRI, CT scan, atau mungkin yang sesuai, atau bahkan juga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium tertentu sehingga tegak diagnosisnya. Nah, setelah tegak diagnosisnya, oh ini penyakitnya ini. Yang kedua adalah kemudian dicari diferensial diagnosis. Penyakit yang mungkin juga terjadi yang menimbulkan keluhan seperti ini, selain diagnosis utama tadi, ada namanya diagnosis banding. Nah, setelah ini dicari diagnosis kerja atau diagnosis utamanya, kemudian dicari diagnosis bandingnya apa. Nah, ini baru ditentukan langkah selanjutnya, termasuk tata laksana selanjutnya. Mungkin Ibu Ayu ini mungkin harus bersabar. Kelihatannya kalau menurut pendapat saya harus kembali direview secara menyeluruh, dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, sehingga untuk mengatasi ini harus ditegakkan diagnosisnya seperti apa. Pengobatan dengan obat-obatan apalagi herbal, kemungkinan untuk menyelesaikan masalah yang sudah sejauh ini, kemungkinan itu adalah pilihan kesekian, tapi yang penting adalah diperiksa lebih seksama. Dokter yang sesuai dengan hal ini adalah dokter ahli tulang, SPOT, atau neurolog, jadi seorang ahli saraf. Saya hanya share sedikit, tapi jangan menimbulkan kekhawatiran.
tapi hanya sharing kasus yang benar-benar terjadi. Saya pernah punya pasien, seorang sejawat, dia mengeluh nyeri pinggang. Sudah sampai 3-4 bulan berobat ke sejawat yang lain, SPOT dan sebagainya, neurolog dan sebagainya. Ketika kemudian tidak tegak diagnosisnya dan keluarnya masih, kemudian dirujuk atau dikonsultasikan ke kami, dokter ahli kandungan khusus onkologi, dan ternyata pasien tersebut menderita kanker ovarium. Kanker ovarium yang sudah advanced state, jadi sudah stadium lanjut dan dia menyebar ke tulang. Dan ternyata diagnosisnya itu jadi kanker ovarium. Ada juga pasien lain yang keluarnya adalah bukan nyeri di pinggang, tapi nyeri di punggung, di belakang dada. Dan ketika diperiksa, nyeri tersebut ternyata adalah nyeri tulang karena metastasis dari kanker paru-paru. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Tentunya sama sekali bukan untuk membuat kita khawatir, tapi itulah diagnosa banding namanya. Dengan kita memikirkan diagnosa banding, maka minimal kita periksa untuk menyingkirkan, oh ini bukan karena kanker, tapi karena tadi masalah tadi, mungkin ototnya, sarafnya, atau tulangnya. Jadi demikian sahabat. Silakan ajukan pertanyaan kembali atau memberikan komentar. Kita akan bahas pada sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.